Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa dan juga para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertemu lagi dalam kajian kita dalam channel YouTube yang senantiasa kita nanti-nanti dan kita tunggu-tunggu. Satu channel YouTube yang penuh dengan kemanfaatan, penuh dengan keilmuan, penuh dengan kajian, yaitu channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dan juga pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami ingin melanjutkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh beliau Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab beliau Al-Iqna', yang mana beliau dalam kitab Iqna' ini membahas dan mengulas bagaimana hukum dan ketentuan-ketentuan ketika suami berbuat nusyuz, ketika suami melakukan pelanggaran dengan gambaran tidak melaksanakan dan tidak memberikan hak-hak wajib milik istrinya. Pada video yang sebelumnya telah kami sampaikan bahwa ketika ada suami yang dia itu tidak melaksanakan, tidak memberikan hak-hak wajib milik istrinya, lalu istri ini dengan sadar merasa bahwa dirinya telah dizolimi, maka si istri perlu untuk melapor kepada al-qadhi. Dalam konteks keindonesiaan, qadhi di sini bisa jadi pengadilan agama, atau qadhi di sini bisa juga pihak KUA sebagai kepanjangan tangan dari pengadilan agama. Ketika sudah ada laporan dari istri kepada pengadilan agama, sudah ada laporan dari istri kepada pihak KUA, maka pihak KUA ataupun pihak pengadilan agama berdasarkan laporan tersebut atau mungkin dengan beberapa bukti yang ada, pihak KUA atau pihak pengadilan memiliki wewenang untuk menekan, untuk memerintahkan suami yang telah berbuat zalim dengan tidak melaksanakan hak-hak wajib istrinya supaya bisa melunasi dan melaksanakan, membayarkan semua hak-hak wajib yang telah dia luputkan, yang telah dia langgar. Ketentuan awalnya seperti itu sebagaimana yang diterangkan oleh beliau Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini. Namun kemudian tidak jarang di lingkungan sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang sering kita jumpai, para perempuan-perempuan, para ibu-ibu, para kaum istri, ketika mereka ini dizolimi oleh suaminya, mereka para orang perempuan dan kaum istri ini merasa canggung, merasa takut, merasa tidak berani untuk melaporkan perilaku suaminya yang telah berbuat zalim kepada dirinya ini, berangkat dan dilaporkan kepada pihak pengadilan agama atau berangkat dan melaporkannya kepada pihak KUA. Banyak istri-istri yang ketika mereka dizalimi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang disebutkan oleh beliau Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini. Bahkan kadang jauh lebih memilih diam, padahal dia sadar bahwa dirinya sedang dizalimi oleh suaminya. Apakah tidak ada solusi lain selain harus melapor kepada pengadilan agama, selain harus melapor kepada pihak KUA? Dalam keterangan kitab Al-Iqna', beliau Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini tidak memberikan keterangan lanjutan. Namun penting untuk kami sampaikan dari keterangan ulama yang lain. Dalam hal ini adalah sebagaimana yang diterangkan dan disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Bujairami dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Iqna', menanggapi dakwah dan keterangan beliau Syekh Khatib Asy-Syarbini ketika mengharuskan perempuan ini lapor kepada pihak pengadilan, lapor kepada pihak KUA. Beliau memberikan catatan tambahan. Wa illa, beliau mengatakan, Syekh Bujairami mengatakan, wa illa alzama waliyuhu bima zukiro wal infaqo min maliz zauji.
Keterangan dari Syekh Bujairami ini memberikan satu kesimpulan baru. Ketika si istri ini enggan atau merasa canggung atau merasa takut untuk melapor kepada pihak pengadilan agama atau KUA, maka si istri ini juga boleh melaporkan tindakan pelanggaran si suami kepada walinya si suami. Entah itu orang tuanya suami, entah itu orang yang pernah mengasuh si suami, atau orang-orang yang sekiranya mampu menekan kepada pihak suami yang telah berbuat zalim. Berarti si istri bisa lapor kepada pihak mertua. Si istri bisa lapor kepada pihak orang yang pernah mengasuh si suami ini, melaporkan bahwa suami saya ini telah berbuat zalim kepada saya, dengan menceritakan apa bentuk kezaliman-kezaliman yang telah dilakukan oleh si suami. Misalkan si suami tidak memberikan kebutuhan belanja, si suami tidak memberikan kebutuhan untuk makan sehari-hari, si suami tidak memberikan kebutuhan nafkah terhadap anak-anaknya, atau yang lain-lainnya. Bahkan misalkan masalah mahar atau mas kawin. Setelah beberapa tahun melewati rumah tangga, tapi suami ini hanya memberikan janji kepada istrinya, "Ya, nanti akan saya berikan." Setelah 1 tahun lagi, "Ya, nanti akan saya berikan." Sedangkan istri tahu bahwa suaminya ini sebenarnya mampu untuk membayar mas kawinnya. Ketika ditagih, namun suaminya selalu mengelak, hanya memberikan janji kepada istrinya bahwa mas kawin itu akan dibayarkan. Maka si istri ini boleh melaporkan kepada pihak mertua, melaporkan kepada orang lain yang pernah mengasuh atau memiliki power terhadap suaminya, supaya beliau-beliau ini mau menekan dan memerintahkan si suami untuk segera melaksanakan kewajibannya, supaya si suami segera mau untuk melunasi dan membayar hak-hak wajib yang sebenarnya itu adalah milik istrinya. Dilaporkan dan meminta tolong kepada beliau-beliau semuanya. Ini boleh. Nah, ketika sudah ada laporan yang masuk kepada mertua, maksud saya adalah mertua dari si perempuan, mertua dari si istri, sudah ada laporan seperti ini, maka mertua yang telah dilapori memiliki wewenang, memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk menekan dan memerintah putranya, memerintah dan menekan si suami yang pernah diasuh ini, supaya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan membayarkan dan menyerahkan hak-hak wajib milik istrinya. Ini langkah kedua ketika misalkan si istri ini takut dan juga canggung untuk melaporkan suaminya kepada pengadilan. Jika memang ini bisa. Jika sekiranya misalkan si mertua ini dianggap oleh si istri sebagai mertua yang, mohon maaf, kurang bisa memperhatikan kebutuhan si menantu. Menantunya punya perasaan atau punya kesimpulan bahwa mertuanya sendiri ini adalah mertua yang lebih membela putranya dibandingkan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari si menantu. Dia sudah putus harapan duluan. Sebelum lapor, sebelum menyampaikan keluh kesah kezaliman yang dilakukan suaminya, dia sudah punya kesimpulan seperti itu, sehingga timbul rasa canggung. Maka maka istri yang dalam kondisi lemah seperti ini, dia perlu untuk berupaya. Bagaimana caranya supaya hak-hak wajibnya dia ini bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksana sesuai dengan aturan agama dari tangan atau dari genggaman si suami. Entah misalkan minta tolong kepada temannya supaya menemani kepada si mertua, atau minta tolong temannya supaya menemani pergi ke pengadilan agama, meminta tolong temannya supaya mau untuk menemani datang ke pihak KUA. Jika memang dia meminta supaya hak wajibnya dia ini bisa dilunasi oleh si suami. Jika ternyata kemudian si istri ini tidak melakukan upaya, dia tidak berangkat sendiri ke mertua, dia tidak berangkat sendiri kepada pengadilan agama, si istri ini tidak berangkat sendiri ke pihak KUA atau minta tolong temannya, juga tidak dilakukan. Dia hanya diam saja.
Maka ketika dia diam, si suami masih belum punya kewajiban tuntutan lebih supaya melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Dia tidak bisa segera membayarkan tanggungan-tanggungan yang telah dia pikul dalam bahunya. Sehingga nanti secara hukum duniawi ini tetap tidak terbayar. Ketika tidak terbayar, lalu kemudian salah satunya ini ada yang meninggal dunia, terutama yang meninggal ini misalkan adalah si suaminya. Maka suami ini meninggal dalam kondisi masih memiliki hutang kepada istrinya sendiri. Karena ini semuanya yang kita bahas ini adalah merupakan hak-hak wajib milik istrinya, bukan hak sunnah. Kalau hak sunnah masih ada kompromi sehingga nanti bisa gugur itu semuanya. Tapi karena ini merupakan hak wajib, maka mulai dari dunia sampai kepada akhirat nanti ini bisa dituntut balik supaya si suami melaksanakan dan juga melunasi semua tanggungan-tanggungannya. Sebagaimana yang telah menjadi kaidah tentang hukuk adami, hak-hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Dalam hal ini para ulama menyatakan hukukullah mabniyun alal musamahah wa hukukul adami mabniyatun alal musyahah. Hak-hak Allah, hak antara manusia dengan Allah, hak antara manusia dengan Tuhannya, ini mabniyatun alal musamahah, terbangun atas dasar asas toleransi. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ghafurur Rahim. Allah memiliki sifat pemaaf. Sehingga ketika hamba ini bertaubat, hamba ini kemudian meminta maaf kepada Allah, maka besar kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dan mengampuni hamba-hamba yang seperti demikian. Namun, ketika hak-hak ini kaitannya adalah sesama manusia, atau sering diistilahkan dengan sebutan hukukul adami, ya, hak antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, walaupun itu kepada istrinya sendiri, walaupun itu kepada anak-anaknya sendiri, tapi ini merupakan hak wajib antara mereka semuanya, maka ini menurut kata ulama mabniyatun alal musyahah. Hak-hak antara sesama manusia itu terbangun atas dasar asas saling curiga, saling tidak nyaman, saling bermusuhan, ya, sehingga sulit untuk kemudian dimaafkan. Karena memang hak manusia yang terbangun atas dasar yang seperti itu, maka ketika tidak tuntas dan tidak lunas di kehidupan dunia, maka ini akan berlanjut hingga nanti datangnya hari akhirat ketika seluruh manusia ini dikumpulkan di alam mahsyar. Ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita semuanya dikumpulkan di alam mahsyar. Dosa-dosa atau pahala, maksud kami pahala dari pelaku zalim akan diambil demi untuk melunasi orang-orang yang pernah dia zalimi. Jika seandainya pahala dari pelaku kezaliman ini sudah habis, maka dosa-dosa dari orang-orang yang pernah dia zalimi akan dipindahkan oleh Allah Ta'ala dari pundak tanggungan orang yang pernah dizalimi kepada orang-orang yang telah berbuat zalim kepada mereka. Ini sebagai bentuk impasan, sebagai bentuk pertanggungjawaban ketika ada hak-hak sesama manusia yang dilanggar ketika dalam kehidupan dunia dan masih belum terlunasi dalam kehidupan duniawi ini. Maka itu berlanjut sampai nanti di akhirat. Termasuk diantaranya adalah hak-hak wajib milik istri atau hak-hak wajib milik anak-anaknya dan keluarganya yang lainnya. Oleh karena itu, dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini, begitu juga oleh beliau Asy-Syaikh Al-Bujairami, penting bagi kita semuanya untuk merenung bahwa tanggung jawab kita terhadap hak-hak sesama manusia itu jauh lebih berat, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan hak-hak antara kita semuanya sesama manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memberikan perhatian yang besar, memberikan rasa peduli yang besar tentang bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia dan tidak sampai melanggar hak-hak milik orang lain, tidak sampai mengambil hak-hak milik orang lain, karena tanggung jawabnya masalah ini akan sangat berat sekali ketika kita sudah pulang di akhirat nanti.
Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dari segala bentuk kezaliman. Hati kita, pikiran kita, fisik kita senantiasa diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk berbuat keadilan, untuk tidak berzalim kepada orang lain, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat mulai dari kehidupan dunia sampai kehidupan alam akhirat nanti. Inilah kiranya keterangan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali mungkin ada keterangan-keterangan yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan lebih utamanya lagi, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjalankan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin.